Bisa dilihat dulu ya prakteknya. So, dijawab dulu. Kenapa? Ya, jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan mengupas tuntas tentang kira-kira tentang apa nih? Udah ada yang belum? Perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Iya. Tapi yang keempat yaitu Faktor-faktor. faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini. Oke, apa tuh? Apa tuh? Nih, boleh dibaca dulu Putri? Menurut saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Ya. kita ketahui dengan dulu apa itu karakter. Ada yang tahu nggak? Karakter itu apa sih? Karakter itu perilaku. Perilaku. Apalagi yang mendekati. Kalau udah kayak ini, udah dapat ini tambahin tangan aja. Apa tahu nggak? Ini dia. Ada yang pernah tahu atau pernah lupa karakter itu apa? Pernah lupa, saya harus dijelaskan Bapak dosen dulu. Oh iya kan. Ini loh. Karakter itu adalah kok nggak muncul ya? Karakter menurut Bapak dia adalah sifat-sifat Perilaku watak. akhlak, iya, atau pekerti yang membedakan seorang dari yang lain, atau tabiat dari waktunya. Nah, bisa dimengerti? Bisa, contohnya apa, Mbak? Contohnya apa ya? Nah, contohnya kayak gini. Watak-watak seseorang tuh kan beda-beda tuh. Betul. Itu dinamakan karakter. Teman-teman tuh ada yang karakternya anggun, diam terus. Cewek kan beda-beda juga tuh. Begitu pun cowok ada juga yang kayak coba-coba atau apa lagi. Jadi beda-beda karakter seseorang. Itulah bagian atau tabiat pekerti yang berbeda-beda. Karakter itu datangnya dari mana, Pak? Karakter itu biasanya datangnya satu dari ibu, dari ayah, dari teman. Jadi karakter seseorang akan terbentuk jika dilihat dari apa tuh orang tuanya terlebih dahulu. Bukan dari kandungan? Dari kandungan nanti kita bahas ya faktor-faktornya. Oh, ada sendiri ya, Pak? Ya. Nah, nanti kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak usia dini. Satu, faktor internal. Ada yang tahu teman-teman berapa faktor kira-kira? Saya baru nyebutin satu loh. Kira-kira berapa faktor nih? Ada yang tahu nggak? Banyak. Ada berapa faktor? Putri ada berapa faktor kira-kira? 2. Iya. Boleh kasih tepuk tangan yang berada di sebelah sana. Satu, faktor internal, dan dua, faktor eksternal. Aman. Udah tahu. Kan faktornya cuma dua. Nah, lalu kita kupas dulu ya, apa sih yang dinamakan faktor internal itu? Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri sendiri seperti genetis atau bawaan sejak lahir, pengaruh keturunan, itu yang dinamakan faktor internal. Boleh dibaca Putri? Faktor keturunan merupakan garis keluarga dan biasanya dalam suatu keluarga pasti memiliki sifat yang khas untuk mendidik anak-anaknya. Nah, jadi kan faktor itu ada dua. Satu faktor internal, faktor internal itu yang pertama faktor keturunan yang merupakan garis keluarga
keluarga. Dan biasanya dalam suatu keluarga pasti memiliki sifat yang khas untuk mendidik anaknya. Betul kan teman-teman? Tadinya saya mau menjelaskan karena teman-teman berkata betul, maka saya yakin teman-teman ngerti kan? Ngerti semuanya? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Nah, gimana tuh? Yang enggak ngertinya apa ya? Biar nanti ada yang Contohnya, contoh sifat khas yang biasa terjadi dan ada di Indonesia itu apa? di Indonesia ini. Jangan di Indonesia dulu. Maksudnya di yang Bapak ketahui, Ya, sifat khas Anak dari ibu itu kira-kira apa? oh itu berarti yang ini. Lanjut. Kita lanjutkan. Contoh. Jadi kenapa saya dari tadi buka masalah contoh karena saya sudah. Nah, Bapak hebat banget sih. ciri khas yang pemarah bisa diwarisi oleh anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi sifat pemarah dari orang tua bisa diwarisi oleh anak perempuan atau anak laki-laki. Kadang-kadang kan anak perempuan juga ada yang pemarah. Ada. Dia mah ini apa? Gampang marah. Kalau nggak diajak ke sini marah, ngajak jalan marah, nggak diajak arisan marah. Itu memang diwarisi faktornya oleh faktor internal atau keluarga. Apalagi itu contohnya masih banyak masih dong, hanya satu. Nah, maka contoh yang kedua, sifat ibu yang pendiam. Ini maaf ya, bukan sifat yang pemarah, sifat ayah. Ini lebih ke sifat ayah. Masa gitu? Ya ini salah mungkin ya. Gak tahu saya salah tangan mungkin. Sifat ibu yang pendiam, pemalu, namun tidak malu-maluin ya, atau malu-malu kecil. Rajin, suka menyanyi, suka baca Al-Quran dan salawatan seperti salatum. Teman-teman suka salawatan? Teman-teman suka salawatan nggak? Suka. Bantuin dong salatum gimana sih? Salatum ya itulah. Lihat saja di YouTube. Bisa juga diwarisi oleh anak laki-laki ataupun perempuan. Ada laki-laki itu pendiam, senyum-senyum aja. Ada yang apa ya bahasa inteleknya itu jejerekan lain. Jadi cowok itu tidak jauh turunan dari sifat ibu. Kalau ini sifat ayah. Oh, memang gitu ya, Pak? Iya. Ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi anak di lingkungan keluarga. Kalau faktor yang mempengaruhi khususnya di bidang fisik atau apa tuh kayak marah itu pasti turunnya dari seorang ayah. Namun ketika ibu yang pendiam, kan kebanyakan ibu sama ayah itu beda sifatnya. Kalau ayah itu lebih segan, anak ke ayah kayak lebih segan. Kalau ibu kan lebih rewel, lebih minyak itu seperti itu. Kita lanjut saja. Ya. Nah, yang kedua sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan seperti keluarga. Nah, ini bisa yang tadi Putri ditanyakan apa Indonesia itu bisa ini termasuk faktor eksternal. Berasal dari lingkungan seperti keluarga, tetangga, bahkan bisa dari hasil media massa juga media sosial. Apa saja contohnya? Ada. Coba teman-teman tanya ke saya contohnya apa gitu. Contohnya Nah, nanti lihat ya. Berikut ini adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi karakter anak usia dini. Berarti belum masuk contoh ya. Sabar dulu sendiri. Satu, apa Putri? orang tua, Ini benar. Dua, lingkungan sosial, ini benar. Tiga, lembaga pendidikan, oh kamu tahu terus ya. Empat. kemajuan teknologi. Nah, jadi cukup 4 faktor yang akan mempengaruhi anak di luar lingkungan keluarga. Yang pertama itu orang tua, terus lingkungan sosial, lembaga pendidikan PAUD, dan kemajuan alat teknologi. Itu adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan anak.
Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Atau saya yang lanjut? Pak, kenapa zaman sekarang anak kecil itu usia TK, usia 2, 3, 4, 5, 6 tahun itu kan udah pegang HP? Ya. Nah, berarti kan masuk di poin nomor 4, kemajuan alat teknologi. Nah, itu mereka itu sama orang tuanya nggak difilter gitu loh, sampai mungkin yang dilihat itu bebas. Itu harusnya bagaimana? Terus dampaknya gimana ntar? Jadi seperti ini ya, yang saya lihat di kebanyakan orang tua terutama orang tua zaman sekarang, kebanyakan apalagi orang tuanya yang sibuk akan pekerjaannya, maka jalan pintas mereka agar pekerjaannya tetap terlaksana dan dikerjakan, maka agar anak tidak terganggu dikasih HP. Itu adalah tata cara yang salah atau kurang tepat. Bagusnya seperti apa? Jika anak memang suka dikasih main HP, terus kita memang sebagai orang tua mempunyai kayak pekerjaan gitu, kita tetap bekerja, anak tetap diberi HP, main HP, cuman tetap kita harus ada kontrak persetujuan sama anak. Seperti apa? Dek boleh main HP, namun 10 menit ya. Cuman kita harus konsisten. Setiap hari ini boleh main HP, tapi 10 menit atau per minggu dapat main HP sehari atau bagaimana. Terus diulang. Jadi asal anak dikasih HP, udah 10 menit nih kita ambil, kita ngerjain lagi. 10 menit ambil lagi gitu. Jadi kalau memang anak dibiasakan dari kecil sudah diatur dan memang sudah dibiasakan seperti itu, maka anak tidak akan berontak pengen pegang HP lebih dari 10 menit. Dikarenakan kebanyakan orang tua sekarang itu anak ketika tidak dikasih HP kan suka nangis, marah-marah karena memang dibiasakan untuk ya udahlah sok aja main HP, yang penting ini anaknya gak rewel, gak nangis. Makanya kan nggak bisa disaring tuh. Terus untuk tontonan anak, memang saya pun punya saudara masih kecil. Jadi anak usia 2 tahun sampai 3 tahun pun sudah tahu yang namanya YouTube tuh gambarnya seperti apa. Kan teman-teman kalau anak-anak kan lihat YouTube pakai ini ya, bukan dibaca itunya, tapi dilihat apa sih? Simbolnya, Gambarnya. iya. Di HP tuh anak tuh lihat gambar bahwa itu suka muncul video-video kayak TikTok gitu. Kalau itu gimana ya? Segitiga. Ya. Itu nih. Ya, kurang lebih gitu. Kayak gitu nggak? Ya. Saya lupa lagi loh gitu. Saya nggak pernah punya nota jadi. Terus ada yang kayak TikTok gitu. TikTok gimana ya? Kayak huruf C. Ini. Ya. Jadi anak-anak tuh bukan dibaca di YouTube-nya Tapi atau TikTok-nya, tapi anak tuh lebih fokus ke gambarnya. Jadi dia tahu bahwa ketika dia mencari permainan atau mencari yang dia suka itu, klik gambar tersebut maka akan muncul. Nah, untuk para tua seharusnya ketika mengklik gambar tersebut, ini nih, karena nanti kalau mau lihat video di sini ya, orang tua udah mendownload semua film-film yang anak sukai. Satu, tidak menguras kuota. Dua, anak tetap terjaga kalaupun dia main HP sendiri. Seperti itu mungkin. Ada yang ditanyakan lagi atau memang cukup? kalau lembaga pendidikan PAUD yang baik menurut Bapak gimana? Lembaga pendidikan PAUD yang baik itu seperti ini kan ya. Anak akan ketika gurunya sukses, pasti guru yang sukses akan menghasilkan anak didik yang sukses pula. Nah, lembaga pendidikan PAUD yang baik itu satu, memang gurunya tidak asal-asalan, harus memang pada ahlinya lah.
ketika kalian tidak mengetahuinya. Jadi jangan asal-asal, oh kita nih outnya misalnya terkenal kita masuk aja, nggak tahu di dalamnya seperti apa. Terkenal pun terkenal apanya, tetap sebelum ke PAUD dia hanyalah memfasilitasi anak untuk belajar, tapi memang dia lembaga pendidikan. Jangan semena-mena kita sebagai orang tua langsung masukin anak seenaknya aja. Ah udahlah, ke gurunya aja, gimana gurunya. Jangan seperti itu. Tetap karena di sekolah hanyalah beberapa jam saja. Tetap saja yang lebih lama pendidikan di rumah. Maka hanya berperan tidak terlalu banyak ketika guru PAUD itu mendidik anak-anak. Seperti itu mungkin. Kita lanjut saja boleh? Boleh. Ini nggak muncul-muncul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Saya mengajukan dengan waktu ya boleh? Boleh. Ini soalnya udah selesai, saya pengen membahas lagi itu habis. Nah, ketika saya panjang, boleh kalian jawab ya? Boleh. Siap-siap. Nanti kalian jawab lagi. Nah, Vanessa ada filsuf beli paru. Ganteng. Yang kompak ya. Vanessa ada filsuf beli paru. Ganteng. Si Mama naik pohon yang berduri. Ganteng. Ulang dari awal. Dia kalian hafal dan lancar. Itu yang saya harapkan. Teman-teman, Vanessa ada filsuf beli paru. Ganteng. Si Mama naik pohon yang berduri. Ganteng. Artinya saya mengerti. Saya siap sebentar mengambil ini. Kok enggak? Coba diulang ya. Jangan konslet ya. Kalian. Vanessa ada filsuf beli paru. Ganteng. Si Mama naik pohon yang berduri. Ganteng. Saya itu jauh sebesar 4 tahun berduri. Alhamdulillah. Coba ini baca ya. Atau dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.